Ada dua ya. Pertama ada faktor alam dan ini nggak bisa kita kendalikan. Tapi sebagai manusia tentunya meskipun ini kita bisa kendalikan, tapi kita harus antisipasi. Sehingga yang antisipasi inilah yang menjadi tugasnya kita sebagai manusia ya, dalam hal ini adalah yang paling utama adalah policy makers di tingkat nasional ataupun tingkat daerah untuk mengantisipasi. Antisipasi bukan mencegah ya, karena mencegah sesuatu yang tidak mungkin ya, itu nggak bisa kita kontrol. Tapi bagaimana curah hujan yang datang ke bumi kita itu bisa semaksimal mungkin memberikan kesejahteraan kepada kita, seminimal mungkin memberikan korban ataupun kerusakan. Gimana caranya? Tentunya ini butuh yang namanya kolaborasi, butuh yang namanya koordinasi, dan butuh yang namanya persatuan dan kesatuan antar para stakeholder pusat dan daerah. Setidaknya kalau kita melihat dari kacamata keilmuan atau evidence based, kita bisa melihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi bencana alam di Sumatera saat ini. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa kejadian bencana di Sumatera sebagai dari kegagalan institusi atau kegagalan pemerintah dalam mengurus tata kelola bagaimana mengelola sumber daya alam. Kalau kita tahu bahwasanya longsor itu tidak serta-merta terjadi, tetapi ada faktor perubahan landscape dan serapan air, dan bagaimana masifnya perkebunan kelapa sawit di Aceh, Sumatera Barat maupun beberapa lokasi lainnya, dan sehingga itu menyebabkan perubahan tata guna lahan yang pada akhirnya ketika ditambah dengan situasi di bulan-bulan Desember ini, yang kita tahu tahun kemarin kita mengalami yang namanya El Nino, kekeringan hebat. Berarti setelah El Nino biasanya dia akan diikuti oleh La Nina. Dan tahun ini adalah La Nina, di mana bulan basah atau curah hujan pasti akan lebih panjang dan lebih banyak dari biasanya. Nah, faktor-faktor tersebut yang berinteraksi menyebabkan sumber daya alam atau daya dukung dari lahan tidak bisa menahan dari curah hujan yang tinggi, apalagi ditambah dengan perubahan tata guna lahan yang secara masif digunakan untuk perkebunan, sehingga akhirnya terjadi bencana alam yang berdampak banyak kepada masyarakat dan merugikan aktivitas perekonomian di Sumatera. Sebenarnya kalau kita lihat itu macam-macam ya, bisa dari faktor budaya, sosial, ekonomi, sama politik. Jadi kalau misalnya budaya itu karena kita mungkin belum aware. Kalau faktor ekonomi, karena memang kita lebih fokus ke pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Nah, inilah impact yang terjadi. Nah, kalau politik, itu mungkin karena keputusan-keputusan yang belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh alam juga. Kita harus menjaga alam. Mungkin itu sih menurut saya. Menurut saya pribadi, faktor yang menyebabkan bencana di Sumatera itu adalah berbagai macam faktor. Yang paling utama adalah faktor iklim dan lingkungan tentunya. Namun, ya, yang menjadikan bencananya jauh lebih besar eskalasinya adalah bencana alam yang bersifat ekologis, yang dari manusia. Penebangan pohon yang masif, ya, dan juga penggundulan hutan memperbesar dampak dari lingkungan yang cukup lebih besar lagi. Dampak terhadap iklimnya lebih besar lagi. Mungkin itu. Kalau terkait dengan warning BMKG, saya pikir pemerintah seharusnya meningkatkan warning terhadap kejadian bencana. Apalagi seringkali data-data yang dipegang oleh pemerintah tidak berbasiskan data yang terkini gitu. Apalagi bencana kali ini kaitannya dengan bencana hidrometeorologi. Bisa jadi BMKG sudah memperingatkan berkaitan dengan curah hujan yang akan tinggi, tetapi BMKG tidak saling terkoneksi dengan bagaimana perubahan tata guna lahan yang ada di lokasi Pulau Sumatera, sehingga
bencana seperti longsor kali ini tidak diprediksi lebih awal. BMKG hanya memprediksi mungkin kenaikan curah hujan tinggi, tetapi prediksi-prediksi terhadap data-data yang lain tidak saling terhubung sehingga kita tidak mendapatkan gambaran secara utuh terhadap bencana yang hadir hari ini. Oleh karena itu kita perlu berbagai macam data dari semua instansi seharusnya menjadi saling berkaitan sehingga kita memiliki namanya sistem peringatan dini atau early warning system kepada masyarakat sehingga di kemudian hari kita bisa menanggulangi kejadian seperti ini. Kalau dilihat dari sisi teknis sebenarnya warning BMKG itu udah cukup. Tapi permasalahannya apakah warning dari BMKG itu sudah didelegasikan ke misalnya pemerintah daerah atau pemerintah secara nasional. Karena kebanyakan kita, culture-nya, ketika kita mendapatkan warning dari BMKG, kita hanya mendengarkan dan belum tentu kita melakukan antisipasi untuk itu. Jadi mungkin yang harus diperkuat itu adalah dari sisi sosial, dari sisi komunikasi juga, dari sisi budaya. Itu mungkin yang menurut saya ya, karena banyak masyarakat yang tidak siap. Kalau kita bandingkan dengan Jepang, pernah terjadi kejadian tsunami dan itu sangat besar, lebih besar bahkan dari Indonesia. Nggak ada satupun masyarakatnya yang istilahnya yang jadi korban. Itu karena kenapa? Karena mereka merespon dengan cepat early warning system dari BMKG-nya Jepang. Apa yang dilakukan oleh BMKG sudah sangat cukup baik, mengingat apa yang dilakukan itu adalah bentuk peringatan. Yang jadi soal adalah bagaimana kepala daerah atau pihak-pihak terkait itu menyesuaikan atau menindaklanjuti warning yang diberikan oleh BMKG. Terkadang BMKG sudah memberikan peringatan, namun tidak terlalu diindahkan sehingga bencana bisa jadi lebih besar dari apa yang diperkirakan. Ya, early warning system kita yang dijalankan oleh BMKG sebetulnya sesuatu hal yang baik ya, positif ya. Artinya BMKG sudah bisa mengingatkan akan ada terjadi bencana. Sedianya kan tanggal 24 itu kan titik 24, 25, 26 ya, itu kira-kira titik ekstrim ya. Tapi sebenarnya tanggal 20 setahu kami ya BMKG itu sudah memperingatkan kepada para bupati ya, terutama di daerah Sumatera bagian utara yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar mereka bersiap akan datangnya musim hujan. Tetapi yang kemudian saya kira miss adalah magnitude dari curah hujan. Kalau magnitude-nya kemudian orang menanggapinya secara normal, pada akhirnya orang nggak berantisipasi. Terutama di level bupati ya, dia tidak mengantisipasi. Dianggap, oh ini hujan biasa, curah hujan biasa. Nah saya kira magnitude-nya ini yang perlu diperbaiki, dibuat precise gitu ya. Karena begini, kalau magnitude-nya antara ekstrim dengan normal, tentunya orang kita bicara ekstrim, ekstrimnya berapa? Nah saya kira BMKG masih punya kelemahan ya, dia sudah bisa memprediksi, memberikan signal, tetapi membuat prediksi bahwa magnitude-nya sekian, itu sesuatu hal yang menurut saya masih perlu ditingkatkan. Sehingga ketika misalnya kita katakan magnitude-nya adalah ini sangat ekstrim dan parah gitu ya, sampai kemudian bisa menghitung berapa milimeter atau berapa sentimeter volume air yang akan turun, ya saya kira ini kita bisa mengantisipasi. Kalau yang terjadi tanggal 24 itu kan, Anda bisa bayangkan sampai 2 meter, dan itu ternyata lumpur. Berarti kan kalau misalkan dikatakan harusnya BMKG mengatakan ini ekstrim dengan misalkan sampai 200 meter debit air gitu kan. Nah kalau begitu kan orang kemudian, oh iya berarti rumah saya bisa tenggelam. Nah ini yang kemudian saya kira hanya memberikan signal akan musim hujan dan musim hujannya intens, tapi dalam hal magnitude-nya BMKG perlu ditingkatkan. Dan saya kira ini bukan semata-mata ya salah BMKG, karena anggaran yang diterima BMKG pun di tahun 2025 ini mengalami pemotongan. Jadi sebetulnya kita sebagai bangsa juga nggak bisa hanya meminta satu pihak BMKG saja, nggak bisa. Ini harus ada kerjasama dari DPR, kerjasama dari pemerintah, untuk sama-sama bekerja sama, ayo dong kita tingkatkan kapasitas dari BMKG. Nah, ini sebenarnya kayak buah si malakama ya. Jadi sebenarnya di satu sisi memang kayu-kayu itu adalah membangun ekonomi Indonesia secara short, secara pendek, jangka pendek. Tapi di sisi lain alam juga punya batas. Akhirnya
ini adalah impact dari kebijakan yang mungkin terkait tata ruang, perizinan, dan lainnya yang mungkin pada dasarnya terlalu prematur ya. Jadi sebenarnya kalaupun misalnya kebijakannya mungkin sedikit prematur, harus ada mitigasi untuk bencana tersebut. Nah ini menarik ya, saya kira kayu atau log-log kayu itu adalah satu tanda kita ada eksploitasi hutan di sekitar lokasi bencana. Meskipun banyak orang yang mendinai gitu ya, tapi ini bukti. Ya, Anda bisa bayangkan di pesantren, salah satunya adalah Darul Mukhlisin ya di daerah Aceh Tamiang misalkan, masjidnya utuh. Lapangan di sekitarnya itu bukan bukan air, tapi adalah log-log kayu. Berarti datangnya dari mana? Ya kan? Kalau kita melihat banjir itu, air bah itu turunnya dari atas, dari gunung, ya, dari bukit-bukit yang ada di sekitar pesantren itu kan berarti ada sesuatu aktivitas di atas bukit itu yang kemudian membawa seiring dengan air turun ke bawah, muatan kayu-kayu juga turun ke bawah. Nah, padahal kita tahu bahwa kawasan-kawasan kayu ya yang ada di sekitar Aceh itu kan banyak kan hutan lindung. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah yang kami dengar sedang melakukan investigasi bahwa ada nggak izin penebangan kayu yang ilegal ataupun eksploitasi yang tidak tercatat, ya saya kira ini harus masuk ke ranah pidana. Karena ini sudah merusak bumi kita dan juga mengakibatkan bencana. Menurut saya itu sebuah ironis ya Ibu, karena pohon yang harusnya diproyeksikan sebagai penahan air, namun hanyut bersama air akibat proses illegal logging dan juga pembabatan yang berlebihan. Hal ini menjadi ironis ketika harusnya pohon sebagai pertahanan alami sebelum longsor dan banjir, tapi menjadi bagian yang membuat banjir dan longsor mempunyai dampak yang lebih besar. Nah, ini adalah hal yang perlu untuk diperhatikan ke depannya, bahwa illegal logging bahkan pembalakan yang lebih luas, tidak harus liar, itu harus di stop dan dihentikan demi lingkungan yang lebih baik. Saya pikir timbunan kayu yang hanyut hari ini, apalagi dengan ukuran kayu yang cukup besar yang mirip dengan kayu log gitu ya, yang kemudian kita bisa menelusuri, apalagi kalau kita perhatikan berbagai video, kayu tersebut sudah ada label atau tanda bagaimana. Nah, kita sudah bisa memprediksi bahwa itu adalah kayu yang digunakan untuk hutan industri atau untuk penebangan atau digunakan untuk produksi lain, bukan karena bencana alam. Jadi kita bisa lihat bahwasanya pemerintah sudah abai atau tidak menegakkan tata kelola yang baik untuk mengantisipasi berbagai aktivitas penebangan liar yang ada di hutan-hutan di Pulau Sumatera. Dan ini penting untuk ditingkatkan bagaimana pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas industri di sekitar kawasan hutan. Secara umum, Ibu, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah sangat cukup baik melihat bagaimana dampak atau tanggap bencana dari apa yang dilakukan. Namun, yang paling penting adalah bagaimana setiap kepala daerah itu melakukan koordinasi, tentunya dengan pihak-pihak terkait seperti Basarnas, TNI Polri, dan juga pemerintah pusat atau pemerintah lain yang punya kepentingan. Nah, ini yang jadi masalah, yang ketika ada beberapa oknum, misalkan kepala daerah, yang terpaksa atau misalkan harus meninggalkan daerahnya demi agenda pribadi. Nah, ini harus mendapat sanksi yang tegas bahwa daerahnya dalam keadaan bencana, namun dia meninggalkan daerahnya demi hal yang bersifat pribadi. Nah, ini perlu mendapat perhatian kita semua. Mengenai peran kepala daerah, saya kira masih sangat minim ya. Tapi saya melihat begini, minimnya kepala daerah itu karena juga anggaran biaya tidak terduga atau BTT di sejumlah daerah itu memang sudah habis. Jadi ketika misalkan ada bencana, mereka di level kapasitas daerah itu mengalami kebingungan. Loh, kita mau bantu misalkan menyediakan logistik dalam bentuk BBM, bahan bakar minyaknya untuk ngangkut. Lah, mereka nggak punya anggaran untuk menyewa alat-alat berat,
menyingkirkan halangan di jalan, tanah ataupun batu-batuan, mereka nggak punya bensinnya, mereka nggak punya dana untuk menyewanya. Sehingga ketika kita bicara di level daerah, mereka nggak punya kapasitas untuk itu. Makanya khusus untuk daerah mana, Bupati Aceh Selatan ya, Aceh Tamiang misalkan, di tanggal 27, bencana tanggal 24 ekstrimnya, tanggal 26, 27 dia bilang, saya nyerah, kami nyerah sebagai pimpinan bupati. Nggak bisa untuk mengatasi karena menyerah itu artinya tidak punya sumber daya. Nah, faktor menyerahnya itu tanda tanya kan, kenapa selevel bupati sampai menyerah? Nah, tetapi kemudian aspek yang lain yang menurut saya agak menyalahi satu etika dari pemimpin daerah adalah di tanggal 2 Desembernya, Anda bisa bayangkan 27 dia nyerah, 2 Desembernya dia berangkat umroh sama istrinya. Ya salah satunya Bupati Aceh Selatan itu yang kemudian diberikan sanksi oleh Departemen Dalam Negeri 3 bulan ya diberhentikan. Tapi secara saya ingin mengatakan bahwa tindakan dia salah ya dalam arti meninggalkan rakyatnya yang sedang bencana. Tetapi saya ingin juga mengatakan jangan-jangan kita ada juga sistem kebencanaan yang perlu kita koreksi. Artinya jangan-jangan memang kepala daerah bupati itu nggak bisa punya kekuatan untuk menolong para rakyat di sana. Sehingga mereka butuh bantuan intervensi entah itu dari provinsi, entah itu dari nasional. Makanya saya kira sebagai akademisi ya dari UPN ini, apalagi kita motonya adalah bela negara, kita ingin menegaskan bahwa bencana ini bukan faktor daerah. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Aceh ya, Anda bisa bayangkan Aceh itu hanya 2 daerah, Aceh dan Nias. Kalau yang sekarang ini 3 provinsi sekaligus, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Harusnya sebetulnya sudah tidak ada alasan untuk menetapkan ini bencana nasional. Tapi kemudian pemerintah menunda-nunda ya sampai saat ini akan terus dievaluasi, dimonitor, masih diberikan kesempatan kepada pemerintah provinsi untuk menangani. Tapi saya kira menurut saya sudah cukup alasan karena ini sudah 3 provinsi, ada 54 kota dan kabupaten yang terdampak. Kalau di kemarin kan di tsunami 2004 itu nggak sampai 54 ini yang jumlahnya. Yang kemudian juga korbannya ya, saya dengar hampir 967 per tanggal 10 Desember kemarin. Ya, sekarang mungkin bisa mendekati 1000. Ini sudah luar biasa. Masing-masing provinsi 300, 300, 300. Jadi ini sudah luar biasa korban yang ada, belum lagi jumlah orang hilang yang belum diketahui dengan pasti. Jadi saya kira harusnya sih ada penetapan status yang lebih tinggi lagi dibandingkan ini bencana lokal. Harusnya jadi bencana nasional. Saya pikir pemeran pemerintah daerah dan pemerintah pusat khususnya yang pertama adalah menanggulangi bencana, saya pikir perlu ditingkatkan. Yang kedua, karena kita bisa melihat bahwasanya di tengah efisiensi anggaran yang sangat tinggi dan sangat besar hari ini, saya pikir pemerintah bisa merealokasi anggaran untuk kemudian bisa memfokuskan banyak hal untuk pemulihan bencana di Sumatera. Kita paham bahwa ada program-program yang seperti MBG, program-program populis, barangkali mungkin bisa ditinjau ulang untuk kemudian kita fokus ke saudara-saudara kita di Sumatera. Kemudian yang kedua, pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap izin-izin industri yang kaitannya punya dampak negatif yang sifatnya adalah sumber daya milik bersama atau common pool resource. Jadi setiap aktivitas industri di common pool resource pasti, baik itu industri di kehutanan, di daerah perbukitan, pasti akan memiliki dampak negatif atau eksternalitas negatif yang perlu dipertimbangkan dan mempertimbangkan daya dukung dari lingkungan dan daya dukung lahan, sehingga pemerintah harus mempertimbangkan kembali menerbitkan dan menegakkan izin-izin industri yang berkaitan dengan sumber daya alam. Oke, yang harus dilakukan dari sisi institusi, Pemda, Pemprov, atau pemerintah nasional adalah perlu adanya SOP. Misalnya kalau sekarang semua pada ribut kalau terkait Jakarta ya, mungkin pagar laut, yang benteng di Jakarta itu udah mulai bocor. Nah, ini perlu ada SOP, misalnya mungkin untuk warga Jakarta, kalau misalnya ada peringatan dari BMKG,
step-stepnya gimana, masyarakat mungkin masih awam, belum tahu, dan untuk itu mungkin perlu adanya sosialisasi sampai ke bawah. Itu yang paling penting. Jadi mana masyarakat itu sudah dilatih untuk bisa mengerti kalau terjadi apa-apa, mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Dan mereka sudah diajarkan mandiri untuk bagaimana menghadapi bencana alam. Mungkin seperti itu yang paling krusial. Saya kira yang perlu kita perkuat adalah sistem penanganan bencana, ya baik itu di level nasional ataupun di level daerah. Artinya sebetulnya kita punya undang-undang yang sudah mengatakan, kalau saya nggak salah angkanya tahun 23, tahun 2004 ya. Seiring dengan tsunami kita punya undang-undang kebencanaan. Ada yang mengatakan sudah direvisi juga di undang-undang lingkungan hidup bahwa ada tanggung jawab masing-masing daerah. Tapi yang saya ingin katakan adalah ini kelihatannya perlu disempurnakan ya. Pertama, tidak ada satu komando atau satu pelarangan kepada pimpinan daerah no living disaster misalkan. Jadi ketika ada bencana, semua nggak boleh ada yang di lokasi, nggak pergi dari lokasi gitu. Bupatinya, gubernurnya, bahkan presidennya, kalau ini bencana dia harus stay. Ya, tapi yang sekarang kan ini bupatinya umroh, ya kan? Gubernurnya untungnya ada, dilaporkan terus memantau ya di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu ada presidennya. Nah, kemarin presidennya kan keluar negeri. Tapi saya kira harusnya ada yang namanya no living disaster. Artinya saat lagi punya suatu problem, semua aparatur baik itu daerah, provinsi ataupun pusat ya memantau dengan baik. Meskipun begini, kita nggak bisa hanya mengandalkan satu orang ya dalam penanganan bencana. Ini adalah sistem. Tidak hadirnya satu orang bukan berarti nggak berjalan. Sistem harus tetap berjalan. Tapi bukti kedatangan, kehadiran fisik ya di lokasi itu menunjukkan empati. Bukankah dalam kebijakan publik dia itu dipilih oleh masyarakat yang dianggap punya empati kepada rakyatnya, yang terbaik gitu ya, paling peduli sama rakyat. Nah ini ajang mereka membuktikan diri bahwa ketika disaster bencana muncul, ya mereka harus stay di kotanya, stay di daerahnya, stay di provinsinya untuk memantau apa nih yang perlu diberikan bantuan untuk para korban bencana. Saya kira itu poin yang perlu ditingkatkan. Kedepannya kita perlu punya satu data yang saling berinteraksi gitu. Jadi untuk menanggulangi bencana kita setiap kebijakan itu tidak boleh berdasarkan ego sektoral. Misalnya pemerintah pusat merasa izin terhadap perkebunan sawit walaupun dampaknya terhadap perekonomian cukup tinggi kepada negara gitu dan masyarakat secara luas, tapi perlu memperhatikan juga daya dukung dari lahan sehingga kebijakan yang izin kebijakan yang kemudian dihasilkan oleh pemerintah juga mempertimbangkan trade off atau mempertimbangkan daya dukung dari lingkungan. Nah, sehingga kita tidak serampangan dalam mengeluarkan izin terhadap industri-industri yang punya dampak besar gitu dan merubah tata guna lahan. Nah, ini barangkali perlu diperhatikan karena sangat gencar sekali kita ingin meningkatkan perekonomian hari ini, tetapi kita lupa untuk menyeimbangkan perekonomian dengan keselarasan lingkungan gitu. Sehingga data-data perlu terintegrasi, jadi kebijakannya berbasis bukti, tidak berdasarkan ego atau keinginan dari pemerintah pusat saja, tapi mempertimbangkan bagaimana trade-off yang akan diterima oleh masyarakat ketika kita mengejar pertumbuhan ekonomi dengan sektor-sektor industri tertentu gitu. Untuk menghindari bencana ke depannya, mungkin mengutip apa yang disampaikan oleh Sri Paus terkait dengan taubat ekologis. Dan juga sebagai seorang muslim ya, kita harus mengerti bahwa konsep-konsep penjagaan terhadap alam itu adalah konsep-konsep penjagaan yang juga bersifat untuk kelangsungan hidup manusia. Ada konsep maqasid syariah misalkan yang melihat bahwa tujuan-tujuan dari pensyariatan adalah untuk menjaga jiwa, harta, dan termasuk salah satunya turunannya adalah alam. Jadi ketika kita melakukan taubat ekologis ya, menjaga maqasid syariah,
Tujuannya adalah untuk menciptakan keberlangsungan hidup yang lebih panjang dengan menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah dengan menindak tegas siapapun yang bertanggung jawab terhadap bencana ekologis atau pembalakan liar dan juga masif di daerah-daerah di Indonesia.